Saya lebih baik mati di luar karena terkena virus COVID-19 daripada saya mati di rumah tidak karena kelaparan dan tidak. Assalamualaikum, apa kabar Bang Alvin? Waalaikumsalam, kabar baik. Masih puasa nih ya, Bang? Masih alhamdulillah. Seperti kita tahu, COVID-19 masih jalan ya, masih running terus nih. Caldera ID sendiri memberitakan COVID-19 seperti apa, Bang? Kalau dari awal sebetulnya pemberitaan kita kan dulu waktu masih pertama kali di Wuhan, Cina itu kan kita sudah update terus. Ya. Sejak di Wuhan ya? Iya, masih di Wuhan terus sampai kemudian masuk ke Indonesia kita juga terus update sampai ke perkembangan yang sekarang, dan ini memang menjadi trending terus sepertinya pemberitaan untuk COVID. Kalau kemarin itu secara nasional, bahkan sekarang Sumut dan Medan juga sudah cukup gigit lah banyak beritanya. Kalau kalau abang melihat COVID ini seperti apa sekarang? Artinya kalau kita baca media-media, termasuk juga di Caldera ya, kita masih baca misalnya soal jumlah OTG, jumlah PDP, jumlah yang meninggal. Nah, kemudian ada juga anjuran pakai masker, nggak pakai masker kena denda. Nah itu gimana Bang melihat itu? Karena kita kan udah disuruh di rumah terus nih sebenarnya ya. Terus bagaimana juga kita mau bayar itu denda masker gitu? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau Caldera ID ini dia fokus untuk pemberitaan itu, tapi kita ambil yang skop lokal ya. Bagaimana kita ambil dari dua sisi. Yang pertama penanganan wabahnya sendiri dan kemudian mengatasi dampaknya seperti apa. Dan kita berharap sih banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari Pemprov sampai ke pemerintah kabupaten kota ini secara simultan ya, bukan parsial. Simultan itu kan harus terkoordinir seluruhnya. Jadi mulai dari pusat Pemprov sampai ke Pemko Pemkap itu parsial, simultan maksud saya, itu terus berkesinambungan untuk mengatasi bagaimana dampak COVID ini untuk penanganan wabahnya sendiri dan kemudian bagaimana mengatasi dampak. Tapi untuk misalnya penanganan virusnya kan, saya nggak tahu ya, tapi memang kondisinya masih sebatas masker dan segala macam. Ya. Kita tahu rumah sakit rujukan terus terus dipenuhi pasien-pasien. Jadi kebijakan untuk penanganan COVID itu sendiri dilakukan melalui penguatan infrastruktur kesehatan ya. Kemudian yang kedua penanganan dampak ya. Penanganan dampak itu orang yang terimbas karena COVID-19. Hampir semua masyarakat, hampir semua orang mulai dari yang menengah atau juga dari yang atas, menengah ke bawah itu semua terimbas dampaknya. Jadi kebijakan dari pusat sampai ke daerah itu harus kebijakan yang simultan, tidak boleh parsial. Simultan itu artinya ya pusat itu melakukan langkah antisipasi, kemudian di Sumut juga seperti itu sampai ke kabupaten kota dan daerah. Kalau Abang melihat situasi penanganan seperti apa? Artinya kan tadi seperti saya singgung mungkin ya, kita kan masih dianjurkan menjaga jarak, pakai masker, jagalah kebersihan. Sementara virusnya juga main terus. Orang udah makin susah nih sekarang. Nah, ini gimana sih kalau Abang melihat? Itu kan himbauan ya, standarnya memang seperti itu. Tapi bagaimana melakukan satu rapid test atau kemudian juga dibuat uji sampel yang massal gitu ya. Menurut Abang Bang penting itu ya? Oh, sangat penting. Untuk massal itu? Sekarang begini, kalau kita lihat secara nasional ya, sudah ada 13.000 ya, 13.000. Coba kita lihat nih gambarannya sekarang. 13.000 itu dari berapa jumlah penduduk yang dites? Kalau misalnya 13.000 itu merupakan hasil dari 100.000 penduduk yang dites, data kita sudah tidak update sebenarnya. Kenapa? Jumlah penduduk kita berapa? Kalau nasional itu jumlah penduduk kita 260 juta. Sumut berapa jumlah penduduk? 13-an juta. 13 juta. Yang dites berapa orang itu? Artinya data yang dimunculkan oleh gugus COVID-19 itu sebetulnya
Kalau menurut saya tidak valid. Atau selama ini memang yang datang-datang itu memang karena memang dia datang saja ya, kan yang terdata itu. Ya, yang terdata itu saya kira ya yang terdeteksi dia datang ke rumah sakit kemudian dilaporkan. Kalau yang untuk misalnya bagaimana nih, satu kecamatan di Medan atau satu wilayah di daerah lain itu bikin tes massalnya dengan alat apa coba? Kita kan tidak punya. Tapi itu memang apa ya, bergantung kesediaan anggaran juga nggak? Kesediaan anggaran. Nah, inilah kita lihat sekarang hampir semua daerah itu kan kepala daerahnya menunjukkan bagaimana keberpihakannya kepada rakyat. Keberpihakan kepada rakyat itu dengan cara apa? Dia dengan cara menyiapkan infrastruktur kesehatan untuk melakukan tes. Anggaran yang dia punya itu sekarang benar-benar fokus digunakan untuk penanganan COVID-19 atau mengatasi dampaknya, mengalokasikan anggaran. Tapi belum ada yang terlihat misalnya mengatasi dampak, belum ada ya kayaknya. Gimana? Kalau mengatasi dampak, saya lihat ya mungkin Kayak stimulus itu kayaknya nggak ada. Misalnya stimulus sampai sekarang nggak ada. Yang ada itu sumbangan beras ya. beras. Sumbangan beras. Mungkin bisa dilihat di beberapa berita kaldera.id ya, itu sudah dimunculkan. Kalau dari pusat kan ada 600.000 ya untuk keluarga terdampak itu. Dan kalau 600.000 saya kira kembali lagi. Itu dapat apa tuh? Dapat apa gitu ya. Belum lagi seperti yang kita tahu, masyarakat kita ini sekarang semua pasti punya utang, punya kredit gitu. Cicilan ya. Masyarakat paling bawah sekalipun dia paling tidak dia punya cicilan sepeda motor, atau paling masyarakat yang di pedesaan dia mungkin punya cicilan alat untuk peralatan dapur gitu. Untuk panci misalnya. Maksudnya dia karena dia punya cicilan dia harus kerja gitu. Iya, dia harus kerja. Dia mana bisa membayar dengan 600.000 untuk hidup saja pun mungkin susah gitu. 600.000 itu nggak cukup kalau hanya di rumah ya, di rumah gitu kan. Tidak cukup hanya kalau hanya untuk tinggal di rumah mungkin bisa dipadahkan ya. Tapi kalau untuk kewajiban-kewajiban lain, apakah dia tidak perlu misalnya bayar listrik? Oke, untuk listrik mungkin sudah dibebaskan ya. Apa dia tidak perlu untuk komunikasi atau dia untuk beli kebutuhan yang sekarang harganya semakin naik gitu ya. Kalau masyarakat menengah ke atas masih stabil ya menurut Abang? Saya melihat seperti ini. Kenapa kita kelihatan lebih tenang sekarang dalam 1 bulan sampai 1,5 bulan? Mungkin masyarakat menengah ke atas itu, masyarakat menengah lah ya, dia masih punya tabungan lah, saya kira, persiapan sebulan. Tapi kalau virus ini berlangsung dalam kurun waktu sampai 3 bulan, saya kira yang menengah pun akan tergerus, akan turun ke bawah. Ya sampai yang menengah itu jadi ke bawah. Ya, Kelas bawah ya. iya akan turun ke Kelas bawah bisa jadi kelas bawah, menengah ke bawah ke tanah lah. Makanya kan sekarang gini Bang Ustadz, orang sudah kepikiran saya lebih baik mati di luar karena terkena virus COVID-19 daripada saya mati di rumah tidak karena kelaparan dan tidak. Nah, itu logika itu memang ada, atau kan kalau kita buat logika itu ke publik misalnya, kita wacanakan di media misalnya, itu bisa marah pemerintah Bang. Iya bisa marah, tapi saya kemarin beberapa kali berjumpa dengan kawan-kawan yang dia punya usaha ya, punya usaha kecil sekarang tutup. Ya pada akhirnya dia kemudian menyatakan statement seperti itu, nggak bisa, ini kita harus buka Bang. Kalau nggak buka kita mau makan apa di rumah? Anak istri harus hidup. Bantuan pemerintah nggak juga jelas. Itu siapa yang beli misalnya? Oke, mungkin kita akan kepikiran, tapi coba kita lihat sekarang ya, dengan situasi Ramadan seperti ini, penjual bukaan di mana-mana jalan tetap ramai. Coba cek. Saya ngelihat nih terutama di kawasan kantor Kaldera Jalan Amaliun ya. Penuh. Di Jalan Karya sampai macet lagi gitu kan. Orang bagaimanapun atau di kawasan SM Raja sampai ke Simpang Limun yang jual bukaan. Di Serdang, di iya. Masjid Perjuangan 45 ya. Iya, orang mungkin sekarang sudah kepikiran ya, daripada tinggal di rumah, ya bagus kita keluar. Jadi kalau gini Bang, ini kan kemarin udah, kalau ke depan ini sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah? Ke depan itu hanya ada 2. Yang pertama satu untuk infrastruktur kesehatan dengan mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi masyarakat bisa melakukan tes. Kemudian yang kedua bagaimana agar yang terdampak itu betul-betul ditangani tepat sasaran gitu. Ditangani dengan tepat sasaran artinya apa? Bantuan dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak itu harus benar-benar dipenuhi gitu ya. Jadi
Dua langkah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kenapa saya selalu fokus pemerintah? Kenapa? Sama seperti yang saya jelaskan bahwa dalam teori ekonomi itu yang hanya bisa bekerja itu sekarang hanya government expenditure, pengeluaran pemerintah. Kalau kita berharapkan konsumsi masyarakat, uangnya dari mana? Kalau kita mengharapkan investasi, siapa yang mau menanamkan investasi? Ekspor apalagi kan? Semua negara lockdown. Jadi dengan kata lain, abang mau bilang kalau ke depan kalau mau kasih stimulus kasihlah secepatnya ya. Kalau Kasih secepatnya. jangan cuma nyuruh pakai masker barangkali ya. Oke, saya pikir itu cukup menarik. Nanti lain waktu kita sambung lagi, Bang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.